Selamat siang saudara-saudara. Kali ini saya akan mengupas tentang peninggalan kerajaan Mojopahit dengan apa yang disebut dengan Sumur Upas. Sumur Upas ini terletak di desa namanya Desa Troloyo kalau tidak salah. Itu adalah merupakan suatu sumur yang sangat misterius, yang notabene di dalam sejarah Sumur Upas itu memang sebutan untuk orang-orang zaman sekarang. Karena apa? Sumur Upas itu dulu memang sangat dirahasiakan. Karena orang kalau sudah masuk ke Sumur Upas itu tidak bisa menemukan air. Yang ada adalah lorong-lorong, dan di situ ada lorong yang sampai kepada sumber urip. Ya, sumber urip itu adalah suatu lorong bawah tanah yang kalau raja di dalam kalau kepepet perang ya, itu masuknya ke situ. Dan itu kalau di Irak namanya bunker. Bunker itu adalah tempat kalau raja sudah kepepet di dalam perang, masuk ke dalam sumur. Di situ ada terowongan bawah tanah, ada tempat peristirahatan. Karena apa? Karena kemarin yang dievakuasi, yang digali oleh Dinas Purbakala, ternyata banyak kamar-kamar di situ. Dan lorong-lorong itu memang dipakai oleh raja-raja kalau seandainya keluarga raja ini sudah tidak ada jalan keluar karena dikepung musuh, maka hal ini bisa masuk ke situ. Itu bunker. Jadi kita sangat bangga ya, orang-orang Mojopahit itu dulu memang sudah dipersiapkan. Seandainya ada kekalahan perang dan di luar itu masih banyak musuh, semua keluarga raja itu bisa terselamatkan karena masuk bunker yang merupakan sumur, kemudian masuk di bawah lorong, itu jebulnya Wonosalam. Wonosalam Jombang. Nah, itu berapa kilo kurang lebih kalau kita itu dari Sumur Upas Wonosalam itu, sebelum Wonosalam itu ada namanya Sumber Urip ya. Tembusannya itu sampai ke Sumber Urip sana, itu sekitar 12 kilo. Nah, ini sudah dipersiapkan oleh arsitek-arsitek Mojopahit. Seandainya ada perang besar, raja itu bisa terselamatkan. Nah, ini terbukti dengan evakuasi baru-baru ini yang disebut evakuasi Sumur Upas. Sekarang masih terus dilanjutkan ya. Kenapa disebut Sumur Upas? Sumur Upas itu hanya disebut sebagai weden-wedenan. Ojo mlebu kono. Nek mlebu kono kowe pasti mati. Mergo kono upase. Ini artinya ini misteri, tidak boleh semua orang tahu. Karena itu adalah pintu utama untuk masuk di dalam bunker lorong bawah tanah. Jadi orang-orang leluhur itu dulu Sumur Upas itu gak mergono upase, gak mergoi kono apa-apane, tapi itu adalah merupakan suatu sandi rahasia. Jadi semua orang tidak tahu kalau tidak keluarga raja itu sendiri. Dan memang betul, lah pada zaman Sirna Ilang Kertaning Bumi yang disebut dengan Condro Sengkolo Sirna Ilang Kertaning Bumi tahun 1400, Mojopahit wis puput ring tanah Jawi akibat serangan Demak Bintoro yang pada waktu itu dipandegani oleh Kanjeng Sunan Giri. Semua keluarga raja dimasukkan ke situ, kemudian masuk ke lorong bawah tanah, menjebulin sumber urip. Ya, tidak ada yang tahu sehingga bisa terselamatkan. Yang pada waktu itu menjadi raja terakhir adalah Sinuhun Bhre Kertabumi, atau juga disebut Sinuhun Brawijaya Pamungkas atau Prabu Damarwulan. Ya, terselamatkan. Jadi patut diketahui bahwa cara-cara seperti itu sekarang sudah ditiru oleh beberapa negara-negara yang sudah maju, bahwa kalau seandainya negara itu dikepung oleh musuh, mereka sudah punya persiapan untuk melarikan diri dan masuk di dalam bunker, dan bunker itu dibuat suatu terowongan untuk keluar sampai mencapai puluhan kilometer. Dan ini Majapahit sudah bisa kita buktikan bersama. Sejak penggalian Sumur Upas sampai sekarang masih ditemukan lorong-lorong sempit, tempat-tempat kamar-kamar peristirahatan, dan itu memang sudah bukti nyata bahwa hal ini sudah diketahui oleh para leluhur-leluhur zaman dulu. Kalau seandainya
ada seseorang yang sudah terkepung dan tidak bisa lewat, ini semuanya masuk di dalam sumur. Sumur adalah pintu gerbang utama untuk menuju kepada lorong apa namanya yang disebut dengan lorong bawah tanah itu tadi. Ditambah upas, makanya diweden-wedeni sampai bukono. Itu sumur upas. Nah, karena ini apa? Mengandung suatu rahasia besar. Kalau tidak keluarga raja ya tidak boleh orang tahu, karena ini adalah sebuah tempat kompensasi untuk pelarian menuju keselamatan kalau seandainya dikepung musuh. Dan ini betul. Pada Sirna Ilang Kertani Bumi tahun 1478, Majapahit sudah dihapus, dihancur leburkan, digerebek 4 penjuru, wetan, kulon, kidul, lor, ya, semua pakai obor, ya, semua dibakar habis, ya, tidak ada sisa pun yang namanya gebyok Majapahit yang pada waktu itu dihancurkan oleh yang notabene adalah dari Kerajaan Demak pada zaman masuknya agama Islam ke tanah Jawa. Dan ini adalah fakta sejarah. Dan kalau memang itu ada yang mengkomplain tentang itu, ya silakan saja. Karena kita sebagai orang Jawa dengan fakta yang ada, kita yang masih percaya dengan tutur tinular, dengan tulisan-tulisan apa yang kita lihat di dalam sejarah pun juga begitu. Dan kalau ada yang tidak terima dengan hal itu, bahwa Mojopahit itu diserang Demak Bintoro, ya silakan saja. Wong kita itu ngeluruskan sejarah. Orang-orang itu boleh berargumentasi. Silakan saja. Nyatanya ngono, yang ngono lah, tidak boleh kita berpaling. Ya nyatanya seperti itulah yang disebut dengan apa yang disebut dengan cerita sumur upas. Ya, sumur upas itu adalah salah satu bentuk kesimpulan saya bahwa itu adalah tempat pelarian keluarga raja yang sudah terkepung musuh, masuk ke dalam sumur, kemudian masuk lorong tanah, jebus ya sumber urip. Ya, sumber urip itu adalah salah satu tembusan lorong bawah tanah yang ada hubungannya dengan sumur upas. Dan itu sudah saya teliti bertahun-tahun, dan sekarang sumber urip ini juga masih dikeramatkan sebagai peninggalan sejarah leluhur. Terima kasih apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadikan suatu pelajaran, dan leluhur Jawa semoga apa yang sudah kita uraikan ini tadi, saya doakan semoga leluhur-leluhur Jawa tempat mendapatkan di sisi Tuhan, dan semoga leluhur-leluhur kita mendapatkan tempat yang selayaknya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, sampai jumpa. Kali